Ini adalah be like Christ. Tentu ini merupakan satu hal yang tidak mudah, tetapi juga sekaligus sebagai suatu hal yang harus atau yang mutlak. Seperti apa be like Christ, kita akan membahas dan mungkin nanti juga ada lewat tanya jawab atau diskusi, tetapi marilah terlebih dahulu kita bersama-sama membuka Alkitab kita dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. 1 Timotius 4 ayat 12. Karena hanya satu ayat, kita akan baca bersama-sama secara serentak. 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya di dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kalau kita melihat ayat ini, tentu ini adalah hal yang sangat berat ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tentu di sini sepertinya Timotius ini ditantang supaya menunjukkan eksistensinya seorang rohani. Tetapi tuntutannya tidak main-main. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Jadi kalau sudah teladan bagi orang-orang percaya, itu tidak main-main, saudara-saudara. Saya ingat dulu waktu kami dalam pendidikan teologi, kita berkhotbah di hadapan sesama mahasiswa yang kadang-kadang dihadiri juga oleh dosen, itu lebih susah, lebih tegang daripada kita berkhotbah di jemaat di dalam gereja ketika kita ditugaskan pelayanan weekend atau akhir pekan. Mengapa? Karena ada kecenderungan kalau berkhotbah di hadapan mahasiswa dan dosen, kalau kita ngomong benar, itu diam saja mereka. Jarang diamenkan. Tapi kalau salah, itu baru ada reaksi. Ajaib, saudara-saudara. Ya, artinya kalau bisa saya aplikasikan ini, kalau kita di hadapan sesama orang percaya, kita rajin berdoa, kita rajin baca Alkitab, ya memang kamu orang percaya, itu udah biasa. Itu beratnya apa? Salah sedikit saja, itu bisa menjadi hal yang besar. Ya, kalau saya pelayanan di siswa selalu ditanya, siapa yang kontak doa minggu lalu? Ada yang angkat tangan tapi nggak berani, antara ya dan tidak. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu. Jadi perkataan dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu dan dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Saya rasa ini sudah komplit. Kalau kita pakai satu kata, ini adalah orang Kristen yang sempurna, tak bercacat dan tak bercela. Berat sekali. Tapi kira-kira apa yang membuat hal itu? Pesan Rasul Paulus kepada Timotius ini sangat berat. Tentu bagi kita juga maupun bagi kita. Perhatikan di sini, saya ulangi, teladan bagi orang percaya dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Jadi semua disoroti. Kalau seorang pengkhotbah sering dulu mengatakan begini, orang Kristen itu seperti ikan yang ada di akuarium. Beda dengan ikan yang ada di kolam, yang ada lubuknya. Tapi ikan di akuarium itu bisa dilihat dari semua sisi. Ya, salah sedikit saja itu sudah disoroti. Tapi kalau benar itu dianggap biasa seperti yang saya katakan tadi. Tetapi ada satu hal yang perlu kita renungkan, yang perlu kita ketahui. Untuk menjadi seperti Kristus tidak terjadi seketika pada saat kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memang secara rohani, secara batinia,
ketika kita percaya kepada Yesus Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita dilahirkan kembali yang disebut menjadi manusia baru. Menjadi manusia baru yang artinya kita sudah diampuni dari dosa dan kita punya kemampuan melawan dosa. Berbeda dengan manusia lama, hidup di dalam dosa dan dikuasai sepenuhnya oleh dosa. Tapi manusia baru itu sudah diampuni dari dosa, tapi dia masih bisa berbuat dosa, tapi bisa juga dia mengalahkan dosa supaya dia bisa jadi teladan. Di dalam proses itu ada berbagai hal, bisa melalui teman-teman kita, melalui persekutuan, tapi ada proses yang harus kita jalani. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 18, Rasul Paulus mengatakan begini, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Artinya sejak kita jadi orang percaya, setiap kita tampil, kita harus mencerminkan kemuliaan Tuhan, artinya menunjukkan Kristus. Dan dunia boleh melihat bahwa kita berbeda karena ada Kristus dalam kehidupan kita. Kemudian dilanjutkan di sini, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Perhatikan ada kata semakin, berarti ada progres, ada peningkatan. Kalau dalam bahasa rohani ada pertumbuhan secara rohani. Jadi tidak seketika, secara status, secara keadaan kita sudah menjadi manusia baru. Kita berpotensi untuk berbuat baik, walaupun kalau kita lemah kita bisa berbuat dosa. Tapi yang harus terjadi, kita diubah. Jadi untuk bisa menjadi seperti Kristus harus menjalani proses menjadi, yaitu diubah. Diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Gambar siapa? Gambar Kristus. Apa yang ditampilkan tadi di slide pertama itu ilustrasi. Ya, bagi saya itu ilustrasi. Karena soal wajah Yesus seperti apa bagi saya itu nanti baru jelas di sorga. Ya, amin saudara-saudara. Ya, jelas di sorga. Jadi kalau ada di kalender, ya sudahlah, bagiku itu ilustrasi. Saya tidak mau berpatokan ke situ. Saya khawatir kalau Yesus datang nggak persis seperti itu, nanti kayak jadi salah gitu. Oh ini bukan Yesus. Kenapa nggak sama dengan di kalender itu? Ya, tapi jangan khawatir ya. Alkitab berkata Tuhan mengenal siapa miliknya. Ya. Tapi yang jelas tidak ada lukisan yang ditinggalkan sebelum Yesus naik ke surga. Tapi gambar yang dimaksud di sini apa? Tentu sifat-sifat Kristus. Ya. Kalau gambar Yesus seperti saya, kasihan kali Yesus, masa kayak gini modelnya Yesus. Padahal dia juru selamat, ya kan, turun dari sorga. Ya, siapa kira-kira yang lebih cocok ya? Paling tidak lebih mendekati lah. Dia anggap mirip dengan Yesus dari kita. Adalah, tapi nggak usah saya sebut nama ya. Tapi di sini yang jelas, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Berarti ada perubahan terus menerus secara meningkat. Jadi kita sudah menjadi orang percaya, kita harus berbeda tahun lalu dengan tahun ini. Jangan justru terjadi sebaliknya. Kalau terjadi sebaliknya berarti tidak, proses menjadi serupa itu mengalami hambatan, mengalami masalah. Apa penyebabnya? Tentu penyebabnya karena kita tidak bertumbuh. Apa penyebab tidak bertumbuh? Jelas karena kita tidak bersekutu dengan Tuhan. Karena apa? Kalau kita mau menjadi seperti Kristus, berarti kita harus mengenal Dia. Kita harus bergaul dengan Dia. Saudara-saudara, setiap orang
Percaya harus memiliki pengenalan akan Kristus sehingga dapat meneladani dan bersekutu dengan Dia. Jadi pengenalan yang bagaimana? Tentu pengenalan kita adalah karena iman. Jadi hidup di dalamnya, hidup dalam iman kepada Allah. Harus memiliki pengenalan akan Kristus sehingga dapat meneladani dan bersekutu dengan Dia. Jadi ada dua hal di situ. Secara rohani kita bertemu dengan Dia, tapi pengenalan melalui apa yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi kalau saudara malas baca Alkitab, saya bisa pastikan pengenalan akan Kristus itu juga akan sangat minim. Karena hanya Alkitablah yang menjadi sumber satu-satunya informasi menggambarkan seperti apa Kristus itu. Tapi kalau saudara mungkin mencoba untuk berkata, Tuhan, aku ingin melihat wajah-Mu. Ya kalau Tuhan tunjukkan. Tapi apa kata Yesus kepada Thomas? Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Jadi cukuplah Thomas yang selalu mencari bukti visual. Ya. Tapi kalau saudara masih mau seperti itu, saya pun tidak bisa menghalangi. Ya, tapi kalau saudara kecewa, jangan minta saya membantu saudara dalam doa. Bertobatlah. Ya. Karena sudah jelas di dalam Alkitab. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana kita bisa menjadi seperti Kristus, be like Christ. Ada 3 hal yang mau kita renungkan dan juga nanti kita diskusikan. Yang pertama, kita harus menjadi murid. Ya. Kita harus menjadi murid, baru bisa kita seperti Kristus. Kemudian, kita harus punya persekutuan. Dan yang terakhir kita harus menjalani hidup yang saleh. Kita lihat yang pertama. Mengikut dan bergaul dengan Kristus. Artinya kita menjadi murid, disciple. Disciple itu beda dengan follower. Kalau follower itu bisa karena suka. Ikut-ikutan. Tapi kalau disciple ikut. Itu bedanya. Saya tidak punya follower, saudara-saudara. Karena saya tidak ada ya akun Instagram. Semua orang sudah saya unfollow semua. Kalau kalian mau cari, jadi jangan kecewa kalau termasuk kalian yang di sini sudah saya unfollow. Ya. Karena saya sudah cukup mengikuti Yesus. Tapi saya mau katakan tadi, disciple dengan follower itu beda. Pada zaman Yesus ada disciple. Di mana Yesus ada, dia ikut di sana. Yesus melayani, dia melayani. Tapi banyak follower. Kalau ada mujizat, dia datang. Kalau ada makanan, dia datang. Dia kagum. Banyak pengagum Yesus. Tapi bukan pengikut Yesus atau bukan murid Yesus. Mahatma Gandhi termasuk salah seorang pengagum Yesus. Saddam Hussein, dia pengagum Yesus. Ketika dia ditangkap, dia mengatakan, aku dikhianati seperti Yesus. Tahu juga dia tentang Yesus. Tapi dia tidak percaya kepada Yesus. Kalau dia tidak percaya kepada Yesus, mungkinkah bisa menjadi seperti Yesus? Yang percaya saja, kalau tidak mengikuti dia, kalau tidak bergaul dengan dia, tidak mungkin menjadi seperti Yesus. Artinya kalau kita mengikut dan bergaul dengan dia, sifat-sifat dan tingkah laku kita menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Karena biasanya kita pasti meniru orang yang kita ikuti. Kenapa? Karena kalau kita ikuti seseorang, karena kita cocok dengan dia, kita suka dengan dia, dan kita pasti dengan sendirinya akan meniru dia. Ya. Jadi tidak mungkin orang bisa meniru orang yang tidak dia ikuti, yang tidak dia sukai.
Jadi kalau kita sebagai pengikut Kristus membuktikan kita bersekutu dengan dia, bergaul dengan dia, maka sifat-sifat dan tingkah laku kita menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Nanti akan kita lihat bagaimana Yesus itu memberi contoh kepada murid-muridnya, jadi murid-murid itu minta diajari. Dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-13 berkata demikian. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Jadi apa yang membuat orang ini begitu berani? Padahal mereka ada orang biasa, orang tidak terpelajar. Karena bagi orang Israel, orang terpelajar itu adalah orang yang direkrut secara agama, orang-orang yang unggul. Sementara orang ini adalah penjala ikan. Umur 12 mereka sudah diajari Taurat. Tapi hanya orang-orang yang unggul yang bisa jadi ahli Taurat, jadi pemuka agama. Dan mereka dikenal sebagai orang biasa. Tapi ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Jadi perlu orang heran lihat kita. Ada seorang, ini kejadian di Amerika, saya baca dalam sebuah buku, udah lama kejadiannya. Ada seorang pergi ke teller sebuah bank, satu bank. Sekarang ini belum seperti sekarang yang pakai ATM. Waktu itu masih semua harus teller. Saudara tahu kepanjangan ATM? Enggak, ambil tendili maninya. ATM. Itu kalau sama anak-anak ya. Di sini udah dewasa. Apalagi kalau nanti munculkan kepanjangan bahasa Inggrisnya, saya nggak ngerti lagi. Dan mereka mengenal keduanya. Kalau kita melihat yang akan menolong kita, membantu, ada dua terjemahan bahasa Indonesia masa kini yang juga disebut dulu bahasa Indonesia sehari-hari, dan terjemahan sederhana Indonesia edisi 3. Saya baca yang pertama, bahasa Indonesia masa kini atau bahasa Indonesia sehari-hari. Anggota-anggota sidang pengadilan itu heran melihat keberanian Petrus dan Yohanes, apalagi mereka tahu bahwa kedua rasul itu adalah orang yang biasa yang tidak berpendidikan. Lalu mereka sadar, ini dia. Lalu mereka sadar bahwa kedua rasul itu adalah orang-orang yang ikut dengan Yesus. Oh, ini berani karena orang yang ikut dengan Yesus. Bayangkanlah kalau pada saat itu orang disidang oleh mahkamah agama, pasti gemetar. Karena bangsa mereka adalah bangsa teokrasi. Dan keputusan pemuka agama itu sangat-sangat mutlak. Tapi kenapa mereka begitu berani? Di situ dikatakan kedua rasul itu adalah orang-orang yang ikut dengan Yesus. Mereka menjadi begitu berani karena keduanya adalah orang-orang yang ikut dengan Yesus. Dalam terjemahan sederhana Indonesia edisi 3 mengatakan mereka juga menyadari bahwa Petrus dan Yohanes sudah sering bersama Yesus. Seberapa sering saudara bersama Yesus? Masih doa pagi kah? Saat teduh? Baca Alkitab kah saudara setiap hari? Karena dengan cara itunya kita sering bersama Yesus. Beribadah seperti ini. Kalau kita tidak sering bersama dengan Yesus, tidak mungkin karakter Yesus ditransfer kepada kita, yaitu transfer spirit. Tapi di sini katakan baik terjemahan bahasa Indonesia masa kini, orang-orang yang ikut dengan Yesus atau sudah sering bersama Yesus.
Jadi kalau kita tidak sering bersama dengan Yesus Kristus, tidak mungkin kita menjadi seperti Yesus Kristus. Tidak mungkin. Kalau kita hanya dalam waktu tertentu saja yang formal seperti ini, itu sangat terbatas. Padahal yang kita hadapi kenyataan setiap waktu. Jadi saudara-saudara, kita harus bergaul dengan Kristus. Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima, dia berkata kepada jemaat di Filipi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan. Kalau kita lihat perikop itu selanjutnya, salah satunya yang ditonjolkan di situ, Yesus tidak mempertahankan hak, atau dengan kata lain harga diri. Ya, harga diri. Jadi kalau demi kemuliaan Tuhan apapun bisa dilakukan. Dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Itulah yang pertama, be like Christ. Kita harus mengikut dan bergaul dengan Kristus. Sering bersama dengan Dia. Sering bersama dengan Dia. Dalam doa, dalam ibadah, baca Alkitab. Kita bersyukur handphone kita itu bisa menjadi pendukung. Tapi saya mau tanya, di handphone saudara ada Alkitab, mana lebih sering dibaca? Handphonenya atau baca booknya? Facebook. Hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh. Berarti sumber-sumber yang kita masukkan dalam pikiran kita harus sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus. Lalu yang kedua, bagaimana kita menjadi seperti Kristus? Harus jadi teladan bagi orang-orang percaya. Itu yang dikatakan tadi. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Pertama tadi, kenapa bisa Timotius itu sedemikian? Karena dia seorang yang memiliki warisan iman. Dari neneknya Lois, dari ibunya Eunike. Itu yang dikatakan oleh Paulus, sehingga Paulus memberikan kepercayaan yang besar kepada dia, seorang yang sangat muda diberikan tanggung jawab menggembalakan jemaat yang ada di Efesus. Makanya dituntut dia di sana, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Artinya jadi contoh. Tadi yang pertama bagaimana menjadi seperti Kristus, jadi murid, disciple. Ini jadi contoh, example. Orang lain meniru hal-hal yang benar dan baik dari cara hidup kita. Jadi kalau mereka melihat cara hidup kita, akhirnya mereka meniru. Dalam banyak hal, mulai dari hal-hal yang sederhana. Tidak membuang sampah sembarangan. Contoh kecil saja. Karena di jalan raya itu seringkali kita jadi lihat orang mobil mewah, tapi bisa keluar sampah di jalan raya. Ya. Belum lagi soal disiplin. Ya, disiplin. Teman saya pernah mengatakan, heran ya, kalau orang datang ke gereja tidak takut terlambat, tapi kalau nonton di bioskop takut terlambat. Apalagi kalau mau ke pesta. Takut terlambat. Kenapa saudara-saudara? Waktu saya coba renungkan apa penyebabnya. Oh, kalau datang ke gereja, doa berkat itu pas mau pulang. Jadi dapat semua, yang terlambat dan yang cepat datang dapat semua, bukan? Tapi kalau di pesta berkatnya di awal.
Harusnya orang Kristen janganlah demikian. Ya, janganlah demikian. Bagaimana? Seharusnya biarlah orang lain akhirnya terganggu secara positif oleh karena tingkah langkah kita, oleh karena perilaku kita. Jangan dia jadi tersandung oleh karena perilaku kita. Apa yang Tuhan berikan tanggung jawab kepada kita? Pelayanankah? Pekerjaankah? Kita janji sama orang, kita tepatikah? Itu contoh-contoh kecil. Bagaimana kita bisa menjadi teladan, menjadi contoh bagi orang lain. Apakah kita suka lupa akan tanggung jawab kita sehingga harus selalu diingatkan? Kita harus jadi contoh. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 11 ayat 1, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Seakan-akan Paulus ini sombong kali ya, sombong banget ya. Kata istilah orang Jakarta, orang Medan, sombong kali ya. Tapi rasa ini bukan sombong. Tapi dia sedang mengatakan, aku mengikuti Kristus. Dalam satu doa yang pernah saya baca dari seorang pendeta Amerika, Robert Herald Schuller, dia gembala sidang gereja Kristal Katedral. Saya baca bukunya dalam satu terjemahan bahasa Indonesia. Dia mengatakan doa dalam satu cuplikan doa itu, biarlah orang-orang yang mengikutiku mengikuti Kristus. Ya. Jadikanlah, pakailah kakiku supaya aku melangkah mencari jiwa. Pakailah tanganku untuk menolong orang. Pakailah mataku untuk memperhatikan orang lain. Dan ditutup dengan kalimat itu. Dan biarlah orang yang mengikuti aku mengikuti Kristus. Kenapa? Karena dia pengikut Kristus. Kalau kita lihat lebih jelas dalam terjemahan lama dan terjemahan sederhana, dikatakan seperti ini. Hendaklah kamu menurut teladanku seperti aku pun menurut teladan Kristus. Jadi ikutlah teladan saya sama seperti saya juga mengikuti teladan Kristus. Ya sih, kita bersyukur kalau ada orang yang bisa jadi teladan bagi kita. Tetapi yang terutama yang menjadi teladan kita itu adalah Kristus. Artinya saudara-saudara, orang di sekitar kita melihat Kristus melalui cara atau melalui teladan hidup kita. Karena kita di bumi, Yesus di sorga. Dia hadir ke dalam dunia setelah dia naik melalui Roh Kudus. Tetapi kita menjadi pengikutnya. Berarti kita peniru dia, sehingga orang akan melihat sifat-sifat Kristus melalui cara dan teladan hidup kita. Melalui cara dan teladan hidup kita. Dalam Filipi pasal 4 ayat 8 dan 9 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tapi yang paling utama penekanan Paulus di sini kepada jemaat di Filipi, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku. Lakukanlah itu. Saya belum berani, belum sanggup berkata kepada seseorang kalimat seperti ini. Tapi kalau sampai Paulus mengatakan itu kepada jemaat, saya percaya bagaimana totalitas dia
mengikuti Yesus dan meneladani Yesus. Sehingga sampai dia berkata pertama tadi kepada jemaat di Korintus, jadilah pengikutku sama seperti aku mengikuti Kristus. Dan di sini apa yang telah kamu pelajari, terima, dengar, lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saya katakan berat, iya. Tetapi jangan hanya bilang berat tapi tidak berbuat apa-apa. Persekutuan dengan Kristus tidak dilakukan secara setia dan konsisten. Tidak mungkin. Kenapa? Kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan dengan cara kita sendiri, itu seperti kita mendorong kendaraan yang kempes ban atau rodanya bukan roda, bukan bulat, tapi segempat. Tetapi kalau kita mengikuti Kristus, kita akan seperti perahu yang masih pakai layar. Jadi roh itu sendiri yang akan mendorong dan menolong kita untuk melakukan seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau terdorong, kemungkinan besar orang masih ingin berbuat baik. Tapi kalau dia tidak ditolong, dimampukan oleh Roh Kudus, itu hanya tinggal keinginan. Semua ingin berbuat baik. Tetapi yang tidak baik yang dilakukan. Karena apa? Ada dorongan, tapi tidak ada pertolongan. Itu dua hal dari tiga yang mau kita renungkan. Yang pertama, disciple menjadi murid, mengikut dan bergaul dengan Kristus. Yang kedua, example. Berarti kita menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Dan yang ketiga, hidup saleh, guidelines. Artinya ada kehidupan rohani yang begitu terlihat dan begitu teratur dan begitu terjaga. Memiliki kehidupan rohani yang baik yang memberi pengaruh positif kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai justru terjadi kebalikannya. Yang saya prihatin di negara berketuhanan seperti Indonesia, kalau orang yang sangat beragama datang, orang bukan merasa nyaman, justru merasa terancam. Ada yang terancam dihakimi, ada yang terancam dihukum. Harusnya kalau orang beragama itu hadir, justru itu menjadi satu kesukaan. Itulah yang disoroti oleh Yesus di perjanjian baru, sehingga dia mengatakan dalam Matius pasal 6, janganlah melakukan kewajiban agamamu supaya dilihat orang. Itu artinya apa? Kewajiban agama, bukan hidup saleh dalam arti benar di hadapan Tuhan. Dalam Lukas 11 ayat 1 berkata seperti ini. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Artinya saudara-saudara, mungkinkah mereka berkata ajarlah kami berdoa kepada Yesus kalau mereka tidak melihat Yesus suka berdoa? Tidak pernah ada orang di PDPA ini atau dimanapun meminta saya mengajari dia main keyboard. Serius, ini bukan sombong. Padahal dulu saya, di kampus saya yang megang keyboard. Loh, ya memang iya. Kenapa? Gak ada yang pernah. Gak pernah mereka lihat saya main keyboard.
Jadi kalau kita tidak punya keahlian, apakah orang minta diajari oleh kita? Kalau kita tidak punya kebiasaan, apakah orang bertanya kepada kita? Tidak. Di sini katakan, ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Karena ada pola hidup yang membuat orang tertarik kepada kita. Jadi Yesus Kristus memiliki pola hidup ilahi yang dapat disaksikan dan pada gilirannya ditiru oleh murid-muridnya. Awalnya orang menyaksikan, kemudian mereka tertarik, kemudian mereka meniru atau meneladani. Itu baru seperti Kristus. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Di sini dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling. Perhatikan di situ ada kata saling, hitung nanti ada berapa kali. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ini masih lingkup sosial. Melakukan pekerjaan baik. Jangan sampai kita ada persekutuan, tetapi yang dominan adalah sosialnya. Sosialnya perlu, tetapi itu harus disempurnakan dengan ibadahnya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kehidupan yang saleh. Tidak meninggalkan pertemuan ibadah. Ada orang sekarang sudah mulai membentuk panitia Natal. Ya kan? Lalu dipikirkan apa maknanya. Makanan Natalnya maksudnya. Udah dipikirkan. Pernah enggak saudara perhatikan banyak orang dalam perayaan Natal, mereka datang hanya di perayaannya, ibadahnya enggak datang. Atau datang, tapi ibadahnya tidak diikuti dengan serius. Tapi kalau sudah masuk acara berikutnya, perayaan, baru antusias semua, yang dari Lapo pun datang. Iya. Mereka tidak masuk di pertemuan ibadahnya. Padahal itu menjadi satu kesatuan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih dalam Kristus, be like Christ. Ada 3 hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, disciple. Yang kedua, example. Yang ketiga, guidelines. Kita harus menjadi murid. Kita mengikut dan bergaul dengan dia, kita harus menjadi teladan. Apa yang mau dilihat orang dari kita, itu dari hasil bagaimana kita mengikut dan bergaul dengan Tuhan dan kemudian kita hidup saleh. Di dalam Matius 5 ayat 14 dan sampai 16, Yesus berkata, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Artinya kalau kita menjadi terang, yang di sekitar kita itu akan nampak. Apakah dia baik atau tidak. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Bersama-sama kita baca ayat
16, 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Muara dari semua keagamaan kita, ibadah kita dan lain sebagainya adalah apakah kita bisa memperlihatkan kepada orang lain perbuatan baik kita. Mereka tidak peduli berapa kali kita ke gereja satu minggu, berapa persekutuan yang kita ikuti, apakah kita saat teduh atau tidak. Selalu mereka mulai dari kalau mereka melihat perbuatan baik, barulah mereka cari tahu itu nanti semua. Tapi tengok kita bolak-balik pelayanan ke gereja, tapi tidak nampak perbuatan baik, itu pasti kita diabaikan. Gak ada gunanya. Kenapa? Tidak bercahaya, tidak bersinar. Jadi kalau tidak bersinar itu tidak silau, saudara-saudara. Jadi biasa saja. Tapi kalau itu bersinar pasti mengganggu, pasti membuat penasaran. Kok tiba-tiba ada terang di sana? Dan itu semua berasal bagaimana kita bersekutu dengan Kristus. Tuhan memberkati kita semua.